Aquarius di minggu ini kurang begitu bahagia. Kapan sih memperkenalkan pasangan sama orang tua? Halo teman-teman ya Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak mingguan ya. Dan sebelumnya Furi berharap kalian semua ada dalam kondisi yang sehat meskipun masih new normal ya. Untuk yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah, jaga terus kesehatan, kebersihan dan tetap jaga jarak ya. Oke, sebelumnya Furi ingatkan lagi bahwa ramalan zodiak ini hanyalah merupakan prediksi yang mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk ke depannya dan juga semoga resonate dengan apa yang sedang kalian rasakan. Tetapi sekali lagi ketentuan dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan hari ini Furi ditemani oleh dua Annabelle dan Annabella, biar agak sedikit berbeda. Mudah-mudahan kalian para penggemar boneka Furi Harun bisa melihat dengan jelas bahwa mereka aslinya sangat cantik ya. Oke, kita akan mulai dengan ramalan 4 zodiak di sesi yang pertama. Yang pertama zodiak Aries. Kartu percintaan untuk Aries, pengorbanan. Ya. Apapun yang sudah kalian lakukan, apapun yang sudah kalian perjuangkan tidak mendapatkan hasil yang semestinya. Ternyata dia hanyalah memanfaatkan kalian aja gitu. Jadi cintanya bertepuk sebelah tangan. Saran dari Furi, lebih baik move on dan tinggalkan apabila memang dia tidak pantas untuk mendapatkan cinta kalian. Buat apa sih kita buang-buang energi, buang-buang perhatian, buang-buang uang dan waktu mikirin orang yang sama sekali nggak peduli sama kita. Lebih baik move on dan mencari orang yang baru. Mudah-mudahan Tuhan akan menunjukkan dan memperkenalkan dengan orang yang lebih baik ya. Sementara itu untuk Aries yang sudah berpasangan maupun sudah menikah ataupun masih berpacaran, kelihatannya memang ada hal yang mengganjal di pikiran kalian berdua sehingga seringkali terjadi clash atau kesalahpahaman dengan pasangan. Jadi di minggu ini ada banyak keributan gitu. Saran dari Furi, coba diselesaikan dengan baik-baik, dengan kepala dingin. Mudah-mudahan bisa diselesaikan permasalahannya ya. Sementara itu, untuk keuangan dan pekerjaan di sini kartunya kesederhanaan. Jadi Aries, belum saatnya untuk boros. Ya, meskipun sudah kondisi new normal, kondisi kerja seperti biasa, belum berarti kondisi keuangan pulih 100%. Jadi kalau bisa lebih menghemat aja dulu karena kedepannya akan ada pengeluaran yang tidak terduga ya. Oke, lalu beralih ke zodiak Taurus. Kartu percintaan Taurus di sini ada masa bodoh. Ya, ada Taurus yang sudah menikah maupun sudah berpasangan yang digangguin sama orang dari masa lalunya atau digangguin sama mantan. Jadi saran dari Furi, kalau memang sudah mantan ya sudah gitu ya. Apalagi saat ini kalian misalnya sudah menikah atau sudah menjalin hubungan asmara dengan orang lain, lebih baik hargai hubungan yang sekarang dan tidak usah tergoda ajakan CLBK dari mantan ya. Karena yang namanya mantan pasti endingnya akan seperti itu gitu ya. Sementara itu untuk Taurus yang masih jomblo, di minggu ini kalian belum ingin memikirkan tentang percintaan karena buat kalian rasa-rasanya mencari uang jauh lebih penting daripada mencari cinta gitu ya. Oke. Untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada pemanggilan. Ya. Jadi akan ada beberapa pertanyaan dari beberapa pihak tentang kinerja kalian. Dan di sini kalian dituntut untuk bisa menunjukkan bahwa kalian bisa kerja. Kalian bisa memberikan yang terbaik dan kalian tidak akan mengecewakan orang-orang yang memang sudah mempercayakan kalian untuk bekerja sama gitu. Jadi tunjukkan, do your best gitu. Semoga dari pemanggilan ini hasilnya akan menjadi semakin baik dan semakin sukses ke depannya ya. Oke, zodiak yang ketiga adalah zodiak Gemini.
Kartu percintaan untuk Gemini agak menyedihkan ya. Jadi ini untuk Gemini yang sudah menikah maupun masih berpacaran, ada maut. Jadi ada yang cintanya akan kandas, akan mati. Mungkin sebenarnya cintanya udah hilangnya udah lama, tetapi baru sekarang berani untuk memutuskan berakhir gitu ya. Memang tidak untuk semua Gemini. Ada beberapa Gemini yang hubungannya masih harmonis, tetapi mostly kebanyakan kartunya yang keluar adalah Gemini yang kemarin-kemarin masih sempat ragu untuk meninggalkan hubungan yang tidak sehat. Akhirnya di minggu ini kalian say bahwa it's have to be end up gitu. Ini harus selesai gitu, karena kalau nggak selesai ya nggak akan pernah ada kebahagiaan ke depannya ya. Furi doakan mudah-mudahan apapun keputusan kalian itu adalah yang terbaik ya. Sementara itu untuk Gemini yang masih single, di minggu ini memang lagi banyak sekali orang yang mendekati, tapi saran dari Furi tidak usah PHP atau flirting sana flirting sini. Lebih baik fokus aja. Kalau memang kalian hanya ingin berteman, lebih baik bicara secara jujur bahwa kalian hanya ingin berteman. Jangan sampai kalian memberi harapan palsu ya. Oke. Untuk pekerjaan dan keuangan Gemini di minggu ini ada sang biarawati. Jadi Gemini itu kemarin pernah punya nazar, pernah punya janji bahwa kalau rezekinya lancar atau uang proyeknya goal, maka kalian akan menghibahkan sebagian kecil untuk panti asuhan atau untuk orang-orang yang tidak mampu, dan ada sebagian yang lupa sama janjinya, dipakai bayar ini bayar itu akhirnya lupa gitu. Nah, di sini kalian akan mendapatkan sedikit teguran dari Tuhan untuk segera menyegerakan janjinya gitu. Jadi meskipun sedikit tetapi akan sangat bermanfaat gitu, karena kalau kalian udah janji dan akhirnya tidak ditepati, apalagi janjinya terhadap Tuhan, maka bisa aja terjadi kehilangan atau malah yang tadinya harusnya untung malah jadi rugi ya Gemini ya. Lalu zodiak keempat, zodiak terakhir di sesi pertama adalah ramalan untuk zodiak Cancer ya. Kartu percintaan Cancer di sini ada kekuatan. Jadi harus ekstra sabar menghadapi pasangan yang mungkin buat kalian agak sedikit ribet di minggu ini ya. Ada beberapa Cancer yang sedang agak sedikit jengkel dengan pasangannya, tetapi di sini disarankan kartunya harus bersabar. Selama kejengkelan itu masih bisa dimaklumi atau ditoleransi, karena namanya manusia tidak ada yang sempurna, maka lebih baik diutarakan dengan baik kepada pasangan bahwa sebetulnya kalian tidak suka gitu. Tidak usah terlalu dipermasalahkan, tetapi sekiranya memang masalahnya besar, ya berarti penanganannya juga harus cukup serius gitu ya, nggak bisa dianggap ya udahlah, nggak bisa kayak gitu, karena nanti ujung-ujungnya akan terulang kembali ya. Untuk Cancer yang masih jomblo juga harus bersabar, karena dia yang terbaik belum datang. Jadi nggak usah pengen terburu-buru tapi nantinya kecewa lagi gitu, cuman karena nggak mau dibilang jomblo terus deh gitu, gara-gara nggak mau dibilang jomblo akhirnya memaksakan untuk jadian dengan orang yang belum tentu baik gitu buat kalian. Ya buat apa? Jangan sampai nanti keputusannya akan membuat kalian bukannya bahagia malah sedih. Jadi sabar aja, take your time, enjoy your life ya, jalan-jalan sama teman-teman, kerja atau melakukan hobi sampai akhirnya kalian bisa menemukan pendamping yang baik ya. Untuk pekerjaan dan keuangan Cancer di minggu ini, kartunya sang keadilan. Jadi Cancer lebih besar pasak daripada tiang. Ya, jadi si Cancer ini boros banget, pengeluaran jauh lebih besar daripada penghasilan. Jadi di sini kalian harus dituntut untuk kreatif, mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan, sehingga akhirnya bisa membayar tagihan dan syukur-syukur bisa nambah tabungan gitu. Jadi jangan sampai kerja penghasilannya 1 juta, pengeluarannya 2 juta. Nah, jadi harus selalu gali lubang tutup lubang. Hati-hati Cancer ya, jangan terjebak kepada pola hidup yang seperti itu. Dari mulai sekarang harus mencari jalan yang lebih kreatif gitu untuk mendapatkan tambahan ya. Oke, itu tadi ramalan untuk 4 zodiak di sesi yang pertama. Gimana? Sudah cukup resonate atau belum gitu? Ya maklum lah ya, karena di sini syutingnya masih sendiri pakai handphone.
ala kadarnya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi minat dan kebahagiaan kalian untuk mengikuti sesi ramalan zodiak mingguan bersama Furi ya. Kita akan kembali lagi di sesi yang kedua. Yang belum subscribe harus subscribe ya. Jangan lupa untuk likes dan juga komen di kolom komentar. Oke, kita ketemu lagi di sesi kedua setelah yang berikut ini ya. Halo teman-teman ya Furi, ketemu lagi di sesi kedua ramalan zodiak minggu ini. Dan sekarang kita akan mulai dengan zodiak Leo ya. Kartu percintaan untuk Leo di minggu ini kurang begitu bagus. Ada sang iblis ya, penuh dengan kemarahan dan penuh dengan emosi gitu. Jadi beberapa dari Leo memang sedang marahan atau berselisih paham dengan pasangannya. Ini berlaku untuk Leo yang sudah menikah maupun masih berpacaran. Dan Furi sarankan untuk menyelesaikan dengan baik-baik, dengan kepala dingin dan jangan terlalu ngikutin emosi. Apalagi yang sudah menikah, kasihan anak-anak, jangan ribut di depan anak ya. Sementara itu untuk Leo yang masih jomblo, di sini hilangkan kekhawatiran kalian untuk di PHP-in lagi atau dikecewakan lagi. Trauma di masa lalu anggaplah sebagai pengalaman sehingga kedepannya kalian bisa lebih menata diri dan lebih bisa bersikap menghadapi orang yang deketin kalian gitu. Jadi jangan cuma menilai seseorang dari luarnya aja. Tapi bukan berarti yang kemarin kecewa, kemarin sedih akhirnya jadi tidak percaya lagi untuk falling in love gitu. It's not fair ya. Karena tidak semua orang itu sama. Siapa tahu di depan Tuhan menyediakan jodoh yang lebih baik daripada dia kan? Oke. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada Baginda Raja. Hati-hati Leo ya. Jangan menghalalkan segala macam cara atau terlalu berambisi sehingga kalian melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Jadi mencari uang boleh ya, semangat, tapi bukan berarti segala macam kerjaan diambil. Lihat dulu resikonya, lihat apakah pekerjaan ini baik atau tidak, jangan sampai nanti ke depannya menjadi bumerang buat kamu ya. Oke, sementara itu untuk zodiak selanjutnya Libra. Kartu percintaan Libra di sini ada Sang Jauhari. Artinya Libra, jangan memanipulasi atau membohongi keadaan. Jadi sekiranya memang sekarang ini kondisi kamu lagi pailit, lebih baik diceritakan kepada pasangan ya. Ini berlaku untuk Libra yang masih berpacaran maupun sudah menikah. Jangan terlalu memaksakan diri, ingin kelihatan terus ada padahal kondisi sedang tidak memungkinkan sehingga kedepannya kalian sendiri yang sulit. Jadi kalau memang lagi pas-pasan bilang aja. Kalau memang dia betul-betul tulus mencintai kalian, pasti dia akan mengerti dan mungkin membantu gitu ya. Sementara itu untuk Libra yang masih single di minggu ini lagi berbunga-bunga karena kalian bertemu dengan orang baru. Furi doakan mudah-mudahan orang baru ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Untuk pekerjaan dan keuangan kartunya cukup bagus. Ada Dunia, the world. Artinya segala keinginan dan harapan akan tercapai dalam waktu dekat. Wow, ya jadi ada beberapa Libra yang akan merasakan hasil jerih payahnya selama ini gitu, dan itu membuat kalian sangat bahagia ya. Zodiak selanjutnya adalah zodiak Scorpio. Kartu percintaan Scorpio di sini yang keluar adalah rembulan. Ya, menyedihkan, lagi sedih, lagi gloomy gitu kok. Pasangan aku kok nggak kayak orang lain. Orang lain kok kayaknya kelihatannya happy banget sama pasangannya, mesra gitu, baik-baik, kok pasangan aku begini ya. Nah kayak gitu. Jadi si Scorpio ini lagi dalam posisi yang tidak happy dengan hubungan yang kalian jalankan dengan pasangan. Saran dari Furi, bagi Scorpio yang sudah menikah maupun masih berpacaran, kalau memang ada sebuah hal yang ingin kalian rubah dari pasangan, utarakan saja. Jangan sampai dipendam sendiri di hati, nanti yang ada malah keinginan untuk berselingkuh atau cheating di belakang pasangan muncul. Nah, yang ada justru nanti malah akan semakin memperkeruh suasana ya. Lebih baik utarakan saja dengan pasangan seperti apa keluhan kalian ya.
Sementara itu untuk Scorpio yang masih jomblo, di sini memang belum ada tanda-tanda kalian ingin membina hubungan baru dengan seseorang karena memang saat ini lagi fokus kepada orang tua. Ada beberapa cita-cita dan keinginan orang tua yang ingin kalian wujudkan ya, dan itu bagus ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Oke, sementara itu keuangan dan pekerjaan untuk Scorpio cukup bagus. Di sini ada Surya ya. Karena mungkin niat dan tujuan kalian untuk mencari rezeki ini bukan semata-mata untuk kalian pribadi, melainkan juga untuk keluarga, untuk anak, untuk orang tua, sehingga Tuhan memberikan rezeki yang lebih, memberikan kemudahan, dan mudah-mudahan memang rezekinya berkah untuk semuanya ya Scorpio. Sementara itu ramalan untuk zodiak Aquarius di minggu ini, kartu percintaannya ada pemanggilan. Ya, kurang begitu bahagia karena agak risih dengan pertanyaan. Ini terutama untuk Aquarius yang masih jomblo dan masih dalam taraf pacaran. Jadi yang masih jomblo pertanyaannya, kapan sih memperkenalkan pasangan sama orang tua? Kapan sih kamu nggak mikirin kerjaan terus tapi punya pasangan? Kan orang tua juga pengen punya cucu. Kapan sih? Dan juga yang sudah berpacaran lama, kapan sih mau nikah? Kapan sih mau ngelamar gitu? Padahal kalian masih punya segudang kekhawatiran, uang juga belum cukup, tabungan juga belum memadai, kok udah ditanya kapan gitu. Nah, ini akan membuat kalian sangat tidak nyaman di minggu ini, tapi Furi sarankan untuk menjawab dengan baik, dengan lugas. Kalau memang orang tua yang nanya, jelaskan bahwa kondisi kita saat ini memang belum memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan. Seperti itu ya. Sementara itu, untuk Aquarius yang sudah menikah, di minggu ini ada beberapa hal yang membuat kalian bahagia ya, terutama mungkin bagi kalian yang sudah mendambakan momongan sekian lama akhirnya dikabulkan oleh Tuhan, atau ada yang kedatangan kehadiran momongan, ada yang kedatangan kehadiran sesuatu yang baru. Mungkin ada mobil baru, rumah baru, ya Furi doakan mudah-mudahan semuanya dilimpahkan dengan kebahagiaan ya. Dan untuk rezeki juga di sini cukup bagus, Aquarius roda kehidupan. Ya, sesuai dengan alur. Kalau kemarin agak sedikit ngedrop, tapi di minggu ini naik kembali. Jadi semangat kalian sudah mulai kembali seperti semula ya. Alhamdulillah hasil kerja kerasnya tidak percuma dan terbayarkan gitu. Jangan lupa untuk bersedekah sehingga rezekinya tambah lama tambah banyak, menjadi berkah untuk semuanya ya. Oke, itu tadi ramalan kita di sesi kedua, dan kita akan kembali lagi di sesi ketiga setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi terakhir ramalan zodiak bersama Furi, Annabel dan Annabella ya, biar nggak ketuker ya, beserta semua teman-teman di Boneka Furi Harun. Semoga kalian semuanya sejahtera. Gimana tadi ramalannya, cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Sekali lagi, ramalan ini hanyalah merupakan prediksi karena kebenaran hanyalah milik Tuhan ya. Kita akan mulai dengan ramalan zodiak Virgo. Kartu percintaan Virgo di sini ada kereta kuda. Bingung di antara dua pilihan. Ya, dua-duanya sama-sama baik, dua-duanya sama-sama peduli, sama-sama care, penghasilannya juga bagus. Oh, pokoknya pusing banget deh. Saran dari Furi, mintalah petunjuk kepada Tuhan supaya kalian tidak salah untuk menentukan pilihan. Ini berlaku untuk Virgo yang masih single maupun yang baru berpacaran gitu. Kalian masih bingung nih, kira-kira orangnya oke nggak sih kalau diseriusin, kalau diajak nikah gitu. Minta petunjuk dari Tuhan. Jangan hanya memandang, menilai seseorang dari penampilannya saja ya, karena penampilan luar bisa menipu. Oke, sementara itu untuk Virgo yang sudah menikah, di sini kalian juga lagi pusing sama beberapa pilihan. Jadi ada beberapa yang mungkin sebelumnya sudah pernah nabung untuk punya rumah baru atau beli mobil baru, tapi di sisi lain kalian juga ada pengeluaran yang yang tidak terduga, sehingga bingung banget, galau banget. Bicarakan aja dengan pasangan. Kalau memang rencana untuk membeli mobil barunya harus ditunda, ya ditunda aja. Jadi lebih dahulukan sesuatu yang memang penting dan mendesak dibandingkan memaksakan membeli kendaraan baru tapi kedepannya akan keteteran ya. Sementara itu untuk rezeki di sini Virgo ada maut ya. Jadi
ada beberapa dari Virgo yang justru kehilangan pekerjaan atau kehilangan penghasilan dari bisnisnya dikarenakan kalian dicurangi oleh seseorang. Dan kalian baru tahu kalau kalian memang dicurangi gitu, dan ini membuat kalian sangat kesal gitu. Jadi hadapi dengan kepala dingin, coba selesaikan dengan baik. Kira-kira kalau memang masih bisa diselesaikan dengan baik-baik ya diselesaikan saja. Jangan sampai akhirnya kalian udah rugi tenaga, rugi biaya, dan nggak dapat apa-apa ya. Sabar ya Virgo ya. Oke, sementara itu ramalan untuk Sagittarius di minggu ini, kartunya ada sang iblis percintaannya. Ya, ada beberapa Sagittarius yang sangat tidak percaya akan kata cinta ya. Karena kalian mungkin kemarin sudah mengalami kondisi yang sangat disakiti gitu. Jadi kayaknya enggak deh. Kalau ada yang ngedeketin, kalian langsung jaga jarak, langsung menganggap bahwa semua orang itu sama. Jangan seperti itu ya Sagittarius ya. Tidak semua orang itu sama. Dan mudah-mudahan ke depannya kalian mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik daripada yang dulu. Sementara itu untuk Sagittarius yang sudah menikah maupun masih berpacaran, akan ada sedikit keributan yang diakibatkan oleh orang ketiga gitu. Mungkin orang ketiga dari masa lalu gitu. Tapi saran dari Furi, jangan noleh ke belakang, maju terus ke depan. Dan kalau memang kalian komitmen untuk setia, sudah dengan pasangan kalian saat ini sudah nyaman, ya sudah, nggak usah noleh-noleh ke belakang, nggak usah dipikirin, ya nggak. Oke, sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan, di sini ada sang imam. Ya, selalu libatkan Tuhan dalam segala rencana dan kegiatan maupun pekerjaan. Jadi kalian boleh memiliki skill, kalian boleh bisa ini, bisa itu, nilai kalian bagus, tapi kalau kalian tidak pernah berdoa, tidak pernah melibatkan Tuhan, maka hasilnya pun akan sia-sia. Jadi di sini disarankan untuk senantiasa berdoa dan juga berusaha sehingga hasilnya akan seimbang dan bagus gitu ya. Oke, sementara itu ramalan untuk Capricorn di minggu ini ada menara. Jadi percintaan untuk Capricorn justru tidak terlalu bagus. Karena sesuatu yang lama akan digantikan oleh sesuatu yang baru. Artinya mungkin ada beberapa Capricorn yang sedang berselingkuh atau diselingkuhin sama pasangan. Jadi ini bisa kalian yang terzolimi atau kalian yang menzolimi. Dan di minggu ini akan terbongkar gitu. Jadi ya namanya perselingkuhan, lama-kelamaan pasti akan terbongkar gitu ya. Sementara itu untuk Capricorn yang masih jomblo, menara ini menandakan bahwa kalian sudah siap untuk move on ke kehidupan percintaan yang selanjutnya. Dan gak mau lagi mikirin masa lalu yang menyakitkan gitu ya. Mudah-mudahan Furi doain kalian mendapatkan yang lebih baik ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan Capricorn, di sini ada bintang atau the star. Jadi karir kalian perlahan demi perlahan akan naik dan nanjak gitu. Dan ini cukup bagus karena kalian merasa bahwa kerja keras kalian akhirnya dihargai oleh atasan. Dan ini membuat kalian sangat excited. Mudah-mudahan karirnya semakin baik ke depannya dan semakin lancar rezekinya ya Capricorn. Sementara itu percintaan untuk Pisces, di sini ada Maharani. Akhirnya Pisces yang jomblo didatangi oleh seseorang yang berhati baik ya. Dan ini adalah saatnya kalian untuk bisa menentukan sikap dan pilihan. Jangan hanya melihat sesuatu dari penampilan luarnya saja. Kalian suka misalnya karena dia ganteng, tapi ternyata dia nggak baik buat apa. Lebih baik menerima dia yang biasa-biasa aja, apa adanya, tapi mencintai kalian dengan tulus ya. Sementara itu untuk Pisces yang memang sudah menikah dan berpacaran, di minggu ini kalian akan mendapatkan kabar bahagia. Ada beberapa dari Pisces yang akan memiliki momongan ya. Sementara itu untuk keuangan dan pekerjaan juga cukup baik. Ada Surya, segala yang dicita-citakan akan terwujud dalam waktu dekat ya.
Amin. Mudah-mudahan rezekinya, jodohnya, semuanya semakin lancar, semakin baik. Segala kesedihan di masa lalu digantikan oleh kebahagiaan, segala kesusahan akan digantikan oleh kesenangan, ya. Oke, Puri doakan untuk semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat, baik-baik, rezekinya lancar, tetap positive thinking, hilangkan sifat iri, dengki, karena itu akan merusak rezeki kita, akan merusak hati dan juga merusak aura kita, ya. Jangan sampai auranya rusak gara-gara pikiran-pikiran negatif dari diri kita sendiri. Jangan lupa untuk saksikan selalu tayangan-tayangan di YouTube channelnya Furi Harun. Sekali lagi Furi minta maaf apabila banyak kekurangan, karena ketentuan dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen YouTube channelnya Furi Harun. See you. Salam dari Annabelle dan Annabella.